Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa duduk hadir di majelis keilmuan yang mulia, majelis yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang utama. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa doa merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya doa tidak boleh diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Doa hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan doa merupakan salah satu yang menjadikan seorang hamba mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak dia meminta, maka akan memperbanyak pahala yang akan ia dapatkan. Kaitannya dengan puasa, bahwa puasa merupakan salah satu penyebab dikabulkannya doa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatun." Ada 3 doa yang mustajab yang akan Allah kabulkan. Apa 3 doa itu? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'watus shaim. Doanya orang yang sedang berpuasa. Wa da'watul mazlum. Doanya orang yang terzalimi kepada orang yang menzaliminya. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, walau kana kafiran, meskipun orang yang dizalimi itu adalah orang kafir, ketika dia minta kepada Allah, maka Allah akan kabulkan. Wa da'watul musafir. Dan yang ketiga adalah doanya orang yang sedang bepergian. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan ayat-ayat tentang puasa dalam surat Al-Baqarah, di tengah-tengah pembahasan puasa itu Allah menyisipkan ayat tentang doa. Dan ini menunjukkan tentang urgensi pentingnya berdoa di bulan Ramadan yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di tengah-tengah pembahasan tentang puasa, Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaknya mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Dalam ayat yang mulia ini, surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-186, di antara faidah yang bisa kita ambil menunjukkan tentang kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya di dalam berdoa. Allah menyatakan dalam ayat tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakanlah sesungguhnya apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah aku ini dekat. Dan kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya sesuai dengan keagungannya yang tidak sama dengan makhluknya. Maka di dalam berdoa, seorang hamba tidak perlu berteriak-teriak dalam doanya, tidak perlu dia mengangkat suaranya yang tinggi, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang dekat. Suatu ketika para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, mereka mengeraskan bacaan zikir, doa-doa mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irba'u ala anfusikum
fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, innakum tad'una sami'an qariba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasihanilah diri-diri kalian. Innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Sesungguhnya kalian tidak menyeru, tidak meminta kepada zat yang tuli dan yang jauh. Innakum tad'una sami'an qariba. Tetapi kalian meminta, kalian berdoa kepada zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Sehingga tidak perlu seorang ini berteriak-teriak meninggikan suaranya dalam doanya. Bahkan sebaliknya, seharusnya dia tadarruk, dia rendahkan suaranya sebagai bentuk ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selain memerintahkan agar hambanya senantiasa berdoa kepadanya, Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan bahwa doa-doa yang dimintakan kepada Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Katakanlah, Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Ketika ada seorang muslim dan muslimah yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan hatinya dan tidak ada penghalang-penghalang doa, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doanya. Kalaulah tidak diberikan apa yang diinginkan, apa yang dimintanya, maka dia akan dijauhkan dari keburukan yang semisal dengan doa tersebut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma 'alal ardi muslimun." Tidaklah ada seorang muslim pun di muka bumi ini yad'ullaha bida'watin, yang dia berdoa kepada Allah dengan suatu doa, illa atahu Allahu iyyahu, kecuali Allah pasti akan memberikan apa yang dia minta. Au surifa anhu min su'i mithluha, atau dia akan dijauhkan dari keburukan yang semisal yang dia minta, malam yada bima'thamin au qati'ati rahimin, selama isi doanya bukanlah untuk pemutusan silaturahmi dan bukan mengandung dosa. Kemustajaban sebuah doa itu dipengaruhi dari 3 faktor. Yang pertama adalah karena orangnya. Jadi orangnya adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang salih, orang-orang yang memang didengar doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya para rasul, para malaikat, dan orang-orang yang salih, yang mereka ketika berdoa maka Allah akan mengabulkannya. Kemudian kemustajaban sebuah doa juga dipengaruhi oleh waktunya. Ada waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Misalnya di sepertiga malam yang terakhir, di antara azan dan iqamah, dan waktu-waktu yang lain. Kemudian yang ketiga di antara yang mempengaruhi kemustajaban sebuah doa adalah tata caranya. Ketika seorang berdoa dengan membaca salawat terlebih dahulu, diangkat tangannya, maka besar peluang doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain kita tahu bahwasanya pada asalnya doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di sana ada penghalang-penghalang doa, sehingga doa itu asalnya terkabul, tetapi karena ada penghalang-penghalangnya, maka doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara penyebab yang menjadikan doa tidak terkabul, karena orang yang berdoa itu biasa memakan makanan yang haram. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada seorang laki-laki yang dalam perjalanan jauhnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzakara ar-rajula yutilu safar. Ada seorang laki-laki yang dia dalam perjalanan yang panjang, ash'atha aghbara,
yang rambutnya itu kusut, yamuddu yadayhi ila sama, dia angkat tangannya ke langit, ya Rabbi ya Rabbi, sambil dia mengatakan wahai Rabbku wahai Rabbku. Akan tapi kata Nabi, wa mad'amuhu haramun, akan tapi makanannya adalah makanan yang haram, wa mashrabuhu haramun, minumannya adalah minuman yang haram, wa malbasuhu haramun, pakaiannya adalah pakaian yang haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia dikenyangkan dengan sesuatu yang haram, fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana mungkin doanya akan diijabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, keharaman satu makanan itu terbagi dalam dua kondisi. Yang pertama, dia haram secara zatnya seperti khamar, seperti babi dan yang semisalnya, secara bendanya sudah haram. Ada juga yang haram karena cara mendapatkannya. Makanan itu halal, tapi ketika didapatkan dengan cara mencuri maka dia menjadi haram. Sehingga hati-hati seorang muslim harus memperhatikan makanan, minuman dan pakaian yang dia kenakan. Karena selain makanan haram itu menjadikan sebab tidak dikabulkannya doa, makanan yang haram yang sampai tumbuh menjadi daging, maka daging itu lebih berhak untuk masuk ke dalam neraka, wal iyadzu billah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih berhak untuknya. Jadi antara yang menghalangi doa adalah makanan yang haram. Kemudian di antara lagi yang menjadi penghalang terkabulnya doa adalah terburu-buru dalam berdoa. Dia berdoa tetapi karena tidak segera mendapatkan hasilnya, dia merasa doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa di antara kalian akan diijabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak istijal, tidak terburu-buru. Bagaimana bentuk keterburu-buruan? Yaqulu, dia mengatakan, da'autu falam yustajabli. Aku telah berdoa tapi Allah tidak mengabulkan doaku. Ini ucapan yang harus kita hindari. Kita harus yakin bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh mengatakan bahwa doa tidak dikabulkan, karena itu merupakan bentuk keterburu-buruan. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan di dalam berdoa agar doa kita menjadi doa yang mustajab. Selain doa berpahala, permintaan kita juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab dalam berdoa yang pertama adalah dianjurkan berdoa dengan menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini sunnah ya, meskipun tidak wajib. Artinya seorang boleh berdoa dengan menghadap kemanapun, tapi yang utama adalah dia berdoa dengan menghadap kiblat. Sebagaimana diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab adalah seorang khulafaur rasyidin yang wafat di Madinah tahun 23 Hijriah. Beliau pernah mengatakan, lamma kana yaumu badrin, ketika pada hari perang Badar di bulan Ramadan tahun 2 Hijriah, nazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal musyrikin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada orang-orang musyrik saat itu di bulan Ramadan, seperti bulan kita sekarang. Wa hum alfun wa ashabu 319 rajulan. Jumlah mereka 1000 orang, sedangkan jumlah sahabat ketika perang Badar tahun 2 Hijriah hanya berjumlah 319 orang saja. Dan sahabat yang ikut dalam perang Badar ini sahabat yang utama, yang keutamaan mereka berada setelah 10 sahabat yang diberikan kabar berita dengan surga,
Jadi sahabat punya tingkatan. Ada sahabat, 4 sahabat khulafaur rasyidin, ditambah dengan 6 sahabat mubasyirina bil jannah. Dan tingkatan berikutnya adalah sahabat yang ikut dalam perang Badar. Tingkatan di bawahnya adalah sahabat yang ikut dalam bai'atur ridwan, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Dan saat itu yang ikut dalam perang Badar dalam hadis ini berjumlah 319 orang. Maka fastaqbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-qiblata. Ini yang menjadi istidlal kita, menjadi pendalilan kita bahwa saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menghadap ke arah Ka'bah, yaitu menghadap ke arah kiblat. Thumma madda yadayhi, kemudian beliau membentangkan tangannya. Faja'ala tahtifu bi rabbih, Allahumma anjiz li ma wa'adtani. Dan beliau pun memulai doanya dengan mengatakan, ya Allah, penuhilah apa yang engkau janjikan kepadaku. Yang menjadi pendalilan dalam hadis ini, hadis Bukhari dan Muslim, hadis Muslim nomor 1763, ini menjadi dalil bahwa doa itu yang utama adalah menghadap kiblat. Kemudian yang kedua, di antara adab dalam berdoa adalah dianjurkan untuk mengangkat tangan ketika berdoa, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW dan disabdakan oleh beliau dalam hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun. Sesungguhnya Rabb kalian tabaraka wa ta'ala adalah pemalu lagi dermawan. Yastahyi min abdihi, dia malu kepada hambanya. Idza rafa'a yadayhi ilaihi, ketika ada hamba yang mengangkat tangannya dalam doanya. An yaruddahuma sifaran, kemudian dibiarkan tangan itu kosong tanpa dikabulkan. Tentang mengangkat tangan dalam doa, ada 3 cara pengangkatan tangan dalam berdoa. Yang pertama adalah menggunakan isyarat telunjuk yang digunakan di dalam doa-doa yang standar. Jadi diangkat setinggi dada dan dirapatkan, bukan dibuka tapi dirapatkan. Maka ini untuk doa-doa yang standar. Artinya doa-doa secara umum seperti ini cara mengangkat tangannya. Kemudian yang ketiga adalah mengangkat tangan tinggi-tinggi ke langit. Bahkan disebutkan sampai terlihat ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam salat istisqa itu dijadikan punggungnya itu ke langit. Jadi seperti ini doanya. Jadi angkat tinggi-tinggi ke langit. Dan itu biasanya doa dilakukan dalam kondisi genting, dalam kondisi-kondisi yang darurat, dalam kondisi yang ingin segera mendapatkan pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 caranya, dengan telunjuk, dengan mengangkat tangan seperti ini, kemudian mengangkat tangan yang tinggi. Adapun ketika ditanya kapan seorang mengangkat tangan dalam doanya, maka dibagi dalam 3 keadaan. Yang pertama, apabila terdapat riwayat bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan mengangkat tangan, maka ketika itu kita disunahkan untuk mengangkat tangan. Seperti ketika khutbah Jumat, ketika istisqa dan yang semisalnya. Maka mengangkat tangan. Ya, utamanya mengangkat tangan. Kemudian yang kedua, apabila disebutkan bahwa doa itu tidak dilakukan dengan mengangkat tangan, maka yang utama tidak mengangkat tangan. Seperti misalnya doa makan, doa tidur, doa masuk masjid dan yang semisalnya, maka tidak mengangkat tangan, karena redaksinya tidak disebutkan dengan mengangkat tangan. Kemudian yang ketiga adalah apabila doa itu umum, doa-doa yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah redaksinya, dan tidak ada ketentuan mengangkat tangan atau tidak, maka sebaiknya dengan mengangkat tangan. Jadi ketika umum maka sebaiknya mengangkat tangan, karena tidak ada riwayat yang menyebutkan tidak mengangkat tangan. Baik, itu pembagian dianjurkannya mengangkat tangan ketika berdoa. Kemudian yang ketiga di antara adab dalam berdoa adalah mengawali doa dengan pujian dan salawat. Tidak langsung pada inti doanya, tetapi diawali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan membaca salawat terlebih dahulu.
Sebagaimana diriwayatkan dari Fadalah bin Abid radhiyallahu taala anhu, dia berkata, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi lam yumajjidillahu ta'ala wa lam yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Fadalah bin Abid radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ada seorang yang berdoa dalam salatnya, tetapi dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu dan tidak membaca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan untuk orang tersebut, ajala hadza, orang ini terburu-buru dalam doanya. Thumma da'a, dia thumma da'a faqala lahu aw li ghairihi, atau beliau mengatakan yang selainnya. Kemudian beliau mengatakan, idza shalla ahadukum falyabda'u bitahmidi rabbahu azza wa jalla wassana'u alaihi. Kalaulah kalian akan berdoa, maka awali doa itu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan dengan membaca salawat. Thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memuji Allah kemudian bersalawat. Thumma liyad'u ba'da bima syaa, kemudian silakan dia berdoa sekehendaknya. Para ulama-ulama kita menjelaskan letak salawat itu bisa di dua tempat. Bisa di awal sebelum berdoa atau di akhir setelah berdoa. Jadi misalnya setelah seorang memanjatkan doa kepada Allah, maka dia tutup misalnya wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, jadi ditutup dengan salawat kepada Nabi, itu juga diperbolehkan. Kemudian adab yang keempat, adab dalam berdoa adalah dianjurkan berdoa dengan suara yang lirih, dengan tidak meninggikan suara dalam berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Rabb kalian tadarru'an wa khufyatan, dengan tadarru', dengan merendahkan diri dan melirihkan suara. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi berdoa itu dengan merendahkan suara, dengan tidak meninggikan suara. Kemudian yang kelima di antara adab dalam berdoa adalah berharap bahwa doa yang dipanjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada keyakinan bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah engkau kepada Allah dan engkau yakin doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada keyakinan doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dan main-main. Jadi ketika dia tidak serius dalam doanya, ketika dia merasa tidak optimis dengan doanya, maka Allah tidak akan kabulkan. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan persangkaan hambanya kepadanya. Disebutkan pula dalam riwayat yang lainnya, dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ahadukum falyazimul mas'alata." Kalaulah kalian sedang berdoa, maka bersungguh-sungguhlah di dalam meminta. Wala taqulanna, janganlah dia mengatakan dalam doanya, Allahumma in syi'ta fa'atini. Ya Allah, jika engkau mau kabulkan doaku. Jika engkau berkehendak silakan dikabulkan. Ini tidak boleh mengucapkan seperti ini. Kenapa? Fa innahu la mustakrihu lahu. Karena sungguhnya tidak ada yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala.
Ya, semua doa terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai orang yang berdoa hendaknya menunjukkan keseriusan dalam berdoa. Sehingga tidak boleh mengatakan, ya Allah kalau engkau bersedia silakan dikabulkan, kalau enggak apa-apa. Tidak boleh seperti ini. Tapi ya Allah, penuhilah, kabulkanlah permohonan hambamu yang lemah ini ya Allah. Berdoa dengan serius kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin, kalaulah seluruh manusia yang ada di muka bumi ini berkumpul di satu tempat, bahkan jinnya semuanya berkumpul dalam satu tempat, semuanya meminta kepada Allah seluruh kebutuhan mereka, dan Allah penuhi semua permintaan mereka seluruhnya, itu tidak mengurangi dari kekayaan Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya seperti jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Jarum itu sangat kecil dan sangat licin, sehingga ketika dicelupkan dalam lautan tidak ada yang tersisa dari air yang ada di jarum tersebut. Artinya semua Allah penuhi, tidak ada yang mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dari permintaan-permintaan mereka. Kemudian yang terakhir, ikhwati fillah, di antara etika dan adab dalam berdoa adalah berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Kita harus tahu waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Di antara waktu yang mustajab yang pertama dan yang utama adalah di sepertiga malam yang terakhir. Kenapa waktu ini adalah waktu yang utama dan waktu pertama yang utama dalam berdoa? Karena kemustajabannya tidak dimiliki di waktu-waktu yang lainnya. Ketika sepertiga malam yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia untuk mendengarkan permintaan dan permohonan ampun dari para hamba-hambanya. Dan ini tidak ada di waktu-waktu yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir." Allah tabaraka wa ta'ala, Rabb kalian tabaraka wa ta'ala turun setiap malam di langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Fayaqulu, Allah berfirman, "Man yad'uni fa'astajib lahu." Barang siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan. Wa man yas'aluni fa'utiyahu. Siapa yang minta kepadaku aku akan memberikan. Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Dan barang siapa yang minta ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya. Kalaulah di sebuah struktur kelembagaan ada berita pimpinan tertinggi owner di lembaga itu akan datang melakukan audit, melakukan kunjungan, melakukan observasi lapangan. Kemudian saat itu pemimpinnya datang dan mengatakan, apa yang kalian butuhkan di tempat ini, di lembaga ini, aku akan berikan saat ini juga. Maka semua menyampaikan permintaannya dan segera akan diwujudkan karena langsung didengar oleh pimpinannya. Itu makhluk dengan makhluk. Bagaimana antara makhluk dengan Khalik? Walillahi mathalul a'la. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah permisalan yang tinggi. Artinya ketika datangnya seorang yang punya kekuatan, punya kemampuan dalam memenuhi kebutuhan, maka mendekatnya itu adalah sebuah keutamaan tersendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala, walillahil mathalul a'la, itu Allah turun untuk mendengarkan permintaan dan permohonan hambanya. Maka waktu yang mustajab yang paling utama adalah sepertiga malam yang terakhir, karena tidak ada keutamaan yang melebihi dari waktu tersebut. Kemudian yang kedua, waktu yang mustajab adalah ketika bersujud. Tidak ada ketentuan di sujud kapanpun di solat-solat kita, maka kita bisa memperbanyak doa ketika itu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an wa sajidan aw sajidan. Ketahuilah bahwasanya aku benar-benar melarang kalian membaca Al-Qur'an ketika ruku' dan sujud. Fa amma ruku'u fa'azzimu fihi Rabb azza wa jalla. Ketika ruku' maka agungkanlah Rabb azza wa jalla. Wa amma sujudu fajtahidu fid du'a. Dan ketika sujud
maka bersungguh-sungguhlah kalian di dalam berdoa. Jadi setelah mengucapkan subhana rabbiyal a'la 3 kali, maka kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Faqaminun an yustajaba lakum. Karena doa ketika itu berpeluang besar untuk dikabulkan untuk kalian. Kemudian yang ketiga di antara waktu yang mustajab adalah antara adzan dan iqamah. Antara adzan dan iqamah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u la yuraddu bainal adzani wal iqamah. Doa yang dipanjatkan di antara adzan dan iqamah, maka doanya tidak tertolak. Kemudian yang ketiga adalah, yang keempat adalah doa ketika berbuka puasa. Ketika berbuka puasa sebentar lagi, maka jangan lupa untuk berdoa. Minimal doa ketika berbuka. Doanya bagaimana? Dhahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajr insyaallah. Jangan lupakan doa ini, karena doa itu doa minta kita diberikan pahala dari puasa yang sudah kita lakukan selama 1 hari. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, beliau mengatakan salatu da'awatin mustajabatun, da'watus sha'im wa da'watul mazlum wa da'watul musafir. Dalam hadis tadi ada 3 doa yang mustajab. Yang pertama doanya orang yang berpuasa. Dalam riwayat yang lainnya ketika sedang berbuka. Dan doanya orang yang terdolimi, serta doanya orang yang bepergian. Kemudian yang terakhir, di antara waktu yang mustajab untuk berdoa, dan ini perlu diperhatikan terutama oleh para ummahat, ya, para ibu-ibu, yaitu ketika turun hujan. Ketika awal-awal gerimis, itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Selain kita sibuk mengamankan jemuran, ya, maka jangan lupa untuk berdoa kepada Allah, minimal itu dengan mengucapkan Allahumma sayyiban nafi'ah, minimal. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, utlubu istajabad du'ai. Carilah waktu-waktu yang mustajab dalam berdoa. Kapan itu? Yang pertama, indal tiqa'il juyush, ketika bertemunya 2 pasukan. Wa iqamatis salah, ketika salat akan ditunaikan. Wa nuzulil ghaithi, dan ketika hujan sedang turun. Itulah waktu-waktu yang mustajab dalam berdoa. Dan sebelum kita tutup, ya, kajian kita ada hadiah ini kayaknya, ya, dari panitia, ya. Ini hadiah atau untuk anak ini? Mana panitia? Oh, kayaknya bukan untuk antum, ya, karena nggak berani bagi. Tapi kalau tidak ada, kita tutup kajian kita dan persiapan untuk berbuka. Jangan lupa berdoa. Sebagai penutup, anak ingin sebutkan sebuah perkataan yang sangat indah dari seorang khulafaur rasyidin yang wafat tahun 23 Hijriah di Madinah. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pernah mengatakan dengan ucapan yang sangat indah, yang semoga ucapan ini memberikan motivasi untuk kita dalam memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar pernah mengatakan, dan ucapan dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid. Beliau pernah mengatakan, inni la ahmilu hammal ijabah. Aku tidak pernah merasakan apakah doaku itu diijabah atau tidak. Aku tidak pernah rasah, kata Umar. Walakin hammad du'ai, akan tapi yang aku rasakan, yang aku takutkan, yang aku khawatirkan adalah keresahanku untuk keinginan dalam berdoa. Apakah aku masih termotivasi untuk berdoa? Itu yang menjadi permasalahanku. Kenapa? Fa'idha alhamtud du'a'a, kalaulah aku diberikan ilham, diberikan taufik, diberikan keinginan untuk mau berdoa, fa innal ijabata ma'ahu, niscaya kemustajaban itu akan bersama dengan doa tersebut. Jadi masalahnya itu bukan diijabah atau tidak dalam doa, karena Allah pasti akan kabulkan doa hambanya selama tidak ada penghalang-penghalangnya. Yang jadi masalah, apakah seorang hamba itu masih mau berdoa ataukah tidak. Dan hamba-hamba yang baik, yang tidak ada sombong dalam hatinya, maka dia senantiasa meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah di bulan Ramadan yang mulia ini, di waktu-waktu yang mustajab, kita sisipkan doa-doa kita, semoga semakin menambah pahala
kepada kita dan memudahkan semua urusan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Akhirnya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.